Demikianlah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang begitu hebat, yang begitu besar, dan kami boleh menerimanya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan kami siap mendengarnya. Tuhan, mampukan kami, berikan kami pengertian. Roh Kudus, pimpinlah pikiran kami, hati kami, sehingga sungguh-sungguh kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran ini. Tolong kami Tuhan, kami dalam segala keterbatasan kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama berbakti kepada Tuhan kita, dan kita mengucap syukur karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita masih menikmati hidup kita, hari-hari kita, dan dalam pertolongan Tuhan kita boleh menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan yang sempurna itu. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Saya mengundang untuk kita membaca firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 11, dan nanti kita sampai ayat yang ke-18 kita membacanya secara bersama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi sesamanya. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bersama-sama. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema tanda sebagai anak Allah. Tanda sebagai anak Allah.
Bapak Saudara yang terkasih, kita mungkin sering kali mendengar istilah ini ya. Kita sering mendengar orang menyebut, oh ini anak Allah, anak-anak Allah. Atau pengikut Kristus gitu. Kita sering mendengar ucapan atau hal istilah-istilah demikian. Nah, biasanya yang disebut dengan anak Allah atau anak-anak Allah atau pengikut Kristus, biasanya itu menuju kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Nah, pertanyaannya apa sebabnya mereka disebut anak-anak Allah? Kenapa mereka disebut sebagai anak-anak Allah? Oh, ada yang berkata, oh mereka berbeda Pak. Mereka berbeda. Nah kalau berbeda, apa yang membedakan mereka gitu? Apa yang menjadi perbedaan dari mereka? Lalu ada yang berkata, oh mereka punya tanda Pak, makanya berbeda gitu. Biasanya orang melihat tanda gitu ya, supaya bisa membedakan, oh ini misalnya mengenal seseorang, oh si ini dia tandanya rambutnya itu biasanya lurus gitu. Dan satu keriting gitu, panjang, pendek. Nah biasanya dengan tanda itu akhirnya lebih mudah gitu ya. Nah Bapak Saudara, ada yang mengatakan hal demikian, oh mereka ada tandanya, makanya mereka berbeda. Lain dengan yang lain. Kalau demikian, apa yang menyatakan bahwa apa tanda orang-orang percaya disebut atau dipanggil sebagai anak-anak Allah? Apa tandanya? Tentu saja kalau orang percaya, orang Kristen, banyak yang bisa dikatakan ya, banyak yang bisa dikatakan seperti yang dinyatakan oleh Alkitab, oleh firman Allah. Oh, kami percaya Yesus. Kami beribadah setiap minggu. Kami punya pengharapan di dalam Yesus. Bapak Saudara yang terkasih, di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, khususnya di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 sampai 18 ini, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama dari pengajaran Rasul Yohanes. Bagian ini adalah surat yang pertama yang ditulis oleh Rasul Yohanes, dan di situ ada 3 surat yang ditulis. Nah, dalam bagian ini jelas diungkapkan hal-hal mengenai anak-anak Allah. Berbicara tentang anak-anak Allah, berbicara tentang orang percaya itu. Dan secara khusus di sini anak-anak Allah dihubungkan dengan kasih. Dihubungkan dengan kasih. Dan kasih itu menjadi fokus utama dari bagian ini. Dikatakan bahwa kasih itu tanda utama, ya. Tanda utama bagi orang-orang percaya. Sehingga mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka telah dikasihi oleh Allah. Mereka telah menerima kasih dari Allah. Maka mereka disebut anak-anak Allah. Saudara, dalam bagian ini berbicara tentang kasih, memang begitu banyak ditekankan. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ini, kata mengasihi itu dalam perikop ini diungkapkan sebanyak 5 kali. Mengasihi, kasih itu. Dan kata kasih dalam bagian ini memiliki arti yang sangat penting. Kata mengasihi di sini itu berarti mengasihi atau menunjukkan kasih, menyatakan kasih. Nah, berarti ini bukan hanya ide ya, bukan hanya gagasan tentang mengasihi, tetapi menyatakan kasih, menunjukkan kasih, melakukan kasih itu.
Dan di dalam bagian ini, kata mengasihi ini, itu menyatakan bahwa kasih itu adalah tanda kehidupan rohani, kehidupan anak-anak Allah itu. Kasih yang mengalir di dalam hidupnya, kasih yang mengalir kepada mereka, kepada hidup orang-orang percaya. Dan itu menjadi buah dari peralihan hidup mereka. Yang dikatakan dahulu mereka hidup di dalam maut, tetapi akhirnya dialihkan kepada kehidupan yang kekal. Kasih itu mengubahkan kita, kasih itu membawa kita kepada hidup yang kekal itu, mengalihkan kita, mengangkat kita dari maut itu, kebinasaan itu. Saudara, inilah kasih yang dinyatakan di dalam bagian ini. Kasih yang menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya, yang mengalihkan kita dari maut kepada kehidupan kekal di dalam Allah. Dan kasih itu menyatakan bahwa kita telah lahir dari Allah. Maka kita disebut anak-anak Allah. Kita telah dilahirkan kembali, dilahir barukan oleh kasih itu. Maka kita disebut anak-anak Allah. Istimewa, ya, spesial ya, menarik. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-9 sampai yang 10. Dan kemudian bagian ini juga sangat berkaitan erat, berhubungan erat dengan kasih Kristus. Kasih Kristus seperti yang dinyatakan di ayat yang ke-16 di situ. Di ayat yang ke-16 itu juga berbicara tentang kasih Kristus. Dikatakan di ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Ini melanjutkan kalimat sebelumnya, ya, berbicara tentang kita dialihkan dari maut kepada hidup. Lalu dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Berarti itulah kasih Kristus itu. Itulah kasih Allah itu. Kasih yang membawa kita, yang mengalihkan hidup kita menjadi anak-anak Allah. Itulah kasih Kristus. Nah, saudara, kasih Kristus dalam bagian ini itu berarti kasih dalam pengertian yang sangat-sangat mendalam. Yang sangat-sangat mendalam, yaitu kasih yang tanpa syarat. Kasih yang diberikan secara tulus. Kasih yang tanpa pamrih. Ya. Maka di situ istilahnya agapen atau agape yang biasa sering kita kenal. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tulus dari Kristus. Itulah kasih yang diberikan kepada kita. Itulah kasih yang dinyatakan kepada setiap kita. Kita orang-orang berdosa. Orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Tetapi kasih itu diberikan kepada kita. Itulah kasih Allah. Kasih yang besar itu di dalam Kristus. Bapak Saudara yang terkasih, kasih Kristus atau kasih agape itu dalam ayat ini menunjuk pada kasih yang terwujud, kasih yang dinyatakan secara nyata dalam pengorbanan yang besar oleh Yesus Kristus bagi dunia. Bukan hanya sebagai gagasan, oh Allah mengasihi. Tetapi kasih yang dinyatakan di situ adalah kasih yang betul-betul nyata di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Yang ia nyatakan di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Demikianlah Bapak Saudara, kita diingatkan ternyata begitu besar kasih Allah bagi kita. Kasih yang mengubahkan kita. Kasih yang memberikan keselamatan kepada kita. Dan disitulah kita bisa mengenal kasih Kristus itu.
kasih yang diwujud nyatakan. Dan itu menjadi dasar, bahkan motivasi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah untuk mengasihi sesama. Ya. Maka kalau kita sudah ketahui kasih Kristus, tentu tidak akan ada alasan untuk kita tidak mengasihi. Ya. Kalau ada orang berkata, oh kalau saya mengasihi belum tentu, nanti ajalah. Oh, itu dia belum betul-betul mengerti kasih Kristus. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih, kita sebenarnya sedang berbicara tentang sesuatu yang lebih daripada sekedar perasaan. Lebih dari sekedar perasaan atau kata-kata gitu, sekedar ungkapan. Kasih dalam bagian ini yang dimaksud adalah kasih yang datang dari Allah. Kasih yang tercermin dalam setiap kehidupan kita, yang nyata di dalam Kristus, dan itu kita lihat, kita ketahui, dan juga kita diajarkan untuk melakukan kasih itu. Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi tanpa mengharapkan sesuatu di baliknya. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah puncak dari kasih-Nya. Di situ dia menyatakan kasih Allah itu. Dia menyatakannya dengan begitu luar biasa. Saudara, ini mengingatkan kita bagaimana juga kita hidup di dalam kasih. Bagaimana sih kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang telah ditebus itu, sebagai orang-orang yang telah dikasihi itu. Bagaimana kita merespon hal ini? Bagian ini juga mengingatkan kita bagaimana hidup kita di dalam kasih. Bagaimana kita mengasihi dan bagaimana kasih itu hidup di dalam diri kita. Mengasihi sesama kita. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang. Yesus menyatakannya tanpa memandang status siapapun itu. Tanpa memandang latar belakang mereka. Baik itu orang yang miskin. Ya, kita ingat kisah Yesus, dia bertemu dengan orang-orang miskin. Dia bertemu dengan orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta. Bahkan yang kerasukan setan pun didatangi. Dia juga datang tetap mengasihi orang-orang yang membenci dia, menganiaya dia. Saudara, bagi kita diajak oleh firman Tuhan, diajarkan untuk meneladani Yesus. Meneladani Yesus dengan hidup di dalam kasih, dengan mengasihi sesama. Yang mungkin bisa dinyatakan di dalam, ya kita mungkin mengenalnya dia bisa mengasihi, memberi perhatian gitu ya, memberi perhatian, berbicara dengan rendah hati kepada sesama, terbuka, memberikan kesempatan bagi mereka yang mungkin merasa tidak dihargai, tetapi kita datang menerima mereka, terbuka terhadap mereka, dan kita mengasihi mereka. Saudara, kita ingat Yesus tidak hanya mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita akan belajar dalam bagian ini. Salah satu aspek dari kasih tanpa syarat adalah pengampunan. Kita tidak hanya diajarkan untuk mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi Yesus mengajarkan, kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 44. Yesus berkata apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, Pak, berat dong kalau begini. Nggak mungkin saya melakukannya. Saudara, inilah kasih yang sebenarnya.
kasih yang tanpa syarat itu. Kita bukan mengasihi karena kita juga dikasihi oleh sesama kita, tapi kita juga diajarkan kita mengasihi meskipun kita tidak dikasihi olehnya. Nah, itu sebetulnya arti dari bagian ini. Pengampunan. Yesus mengampuni manusia. Orang-orang yang menganiaya dia sampai mati di kayu salib itu, Yesus berkata apa? Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Inilah firman Tuhan bagi kita anak-anak Allah. Bagi kita orang-orang percaya yang disebut sebagai anak-anak Allah. Dan memang kitalah anak-anak Allah itu. Inilah yang Tuhan mau kepada setiap anak-anaknya. Ya, kita melihat dalam bagian ini. Pada saat Rasul Yohanes menulis surat ini, Bapak Saudara, kita melihat konteks bagian ini. Pada saat itu gereja sedang mengalami beberapa tantangan yang cukup kompleks, ya. Baik dari dalam maupun dari luar. Pada masa itu gereja dikatakan sedang diperhadapkan dengan adanya ajaran-ajaran sesat. Ajaran yang mengancam keutuhan iman jemaat pada saat itu. Dan beberapa pengajaran palsu yang muncul itu seperti Gnostik. Ya, Gnostik itu salah satu ajaran, ya, yang menekankan bahwa salah satu ajarannya menekankan keselamatan itu dapat dicapai melalui pengetahuan rohani, ya, pengetahuan rohani saja. Pengetahuan rohani yang mendalam cukup. Dan tanpa Yesus atau tanpa menekankan Yesus pun di situ atau wujud kasih Allah yang datang itu, ya, kita menerima keselamatan. Ya. Nah, itu gambaran salah satu ajaran yang muncul pada saat itu yang sangat-sangat merusak, ya, dan bisa mempengaruhi iman jemaat saat itu. Bapak Saudara yang terkasih, untuk menanggapi hal ini, maka Rasul Yohanes dalam bagian ini ia menegaskan beberapa pokok ajaran Alkitab, ajaran Injil yang benar, gitu ya. Dan secara khusus ia berbicara tentang kasih Allah di dalam Kristus yang berkorban itu. Dan itu menjadi tanda bahwa dialah seorang anak Allah yang sejati. Seorang Kristen yang sejati. Karena pada masa itu banyak orang beranggapan bahwa mereka telah mengenal Allah. Kami sudah mengenal Allah dengan pengetahuan yang luas ini. Kami sudah mengenal Allah. Tetapi mereka ada yang menolak Kristus sebagai Mesias. Ada yang menolak Kristus sebagai manusia yang mati di kayu salib. Tapi mereka berkata bahwa mereka mengenal Allah. Bagaimana mereka bisa disebut mengenal Allah, ya, kalau mereka menolak Kristus, gitu. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, dengan adanya keadaan ini, Bapak Saudara, selain itu jemaat saat itu juga mengalami keadaan yang cukup berat, yaitu adanya penganiayaan baik dari pemerintah negara, bahkan dari kalangan-kalangan Yahudi juga pun ikut menganiaya jemaat. Sehingga membuat sebagian besar dari mereka akhirnya berusaha mencari aman, ya, jemaat mencari aman. Mereka tidak mau lagi berhubungan dengan saudara-saudara mereka seiman yang dianiaya itu. Karena kalau dia melihat saudaranya dianiaya, dia jadi takut, dia akhirnya mencari aman. Dia tidak mau berhubungan dengan sesama agar tidak mengalami keadaan yang sama. Nah, itulah yang terjadi, Bapak Saudara, di tengah jemaat. Itulah yang dikatakan dimaksudkan
oleh ayat yang ke-17 itu. Karena itu, Rasul Yohanes menegaskan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi. Maka dia menjelaskan tentang kasih. Dan ditegaskan bahwa kasih itu bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi mereka yang disebut sebagai anak Allah. Bagi mereka yang telah dikasihi oleh Allah. Dan dalam situasi semacam ini, saudara, Yohanes menekankan kasih Allah, kasih Kristus di ayat 16 tadi. Kasih yang berkorban itu sebagai pokok ajaran yang menguatkan jemaat, tetapi juga menangkal ajaran-ajaran sesat itu. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, sebagai orang yang telah dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah, kita hari ini sama halnya demikian. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Kehidupan kita seharusnya mencerminkan identitas baru kita sebagai anak-anak Allah. Identitas kita di dalam iman kepada Kristus. Maka itulah tanda. Maka ada tanda yang jelas kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah. Tanda-tanda yang jelas dalam hidup kita. Yang membuktikan bahwa kita telah dipilih oleh Allah. Kita telah dibaharui oleh Kristus. Dan satu tanda yang paling nyata itu adalah kasih. Mengasihi. Dan itu tanda yang paling jelas. Maka itulah yang dinyatakan Allah di dalam Yesus ya. Dibuktikan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan dua hal yang menjadi bagian perenungan kita, kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama adalah mengasihi adalah bukti kehidupan baru di dalam Kristus. Dan yang kedua, bagaimana mengasihi dengan pengorbanan seperti Kristus. Dan ini menjadi ciri khas, tanda dari kasih yang sejati yang ada di dalam kita oleh Kristus. Yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Dan inilah yang seharusnya kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita merenungkan bagian ini. Yang pertama, mengasihi adalah bukti kehidupan baru di dalam Kristus. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ayat 11 berkata demikian. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Dalam bagian ini, Bapak Saudara, ini menekankan bahwa kasih adalah inti dari pesan yang telah Allah nyatakan di dalam Kristus itu, yang telah kita terima dari mulanya oleh janji Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita diberikan tanggung jawab oleh firman Tuhan. Harus saling mengasihi. Rasul Yohanes menunjukkan dalam bagian ini bahwa ini bukanlah ajaran yang baru. Bukan ajaran yang baru. Tetapi merupakan dasar yang sudah ada sejak mulanya. Dan itu telah Allah nyatakan. Dan engkau telah mendengarnya di dalam Injil yang telah didengar, yang telah diberitakan kepadamu. Itulah yang dinyatakan oleh Yohanes kepada jemaat. Maka mengasihi dalam bagian ini adalah tanda bahwa seorang telah dipilih Allah dan telah dibaharui, diubahkan oleh Allah dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari dalam maut kepada hidup yang kekal bersama Bapa. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ya, jadi Yohanes bukan hanya mengungkapkan itu, mengajarkan itu sesuai dengan keinginannya, tapi ini sejalan dengan apa yang Yesus katakan. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal
15 ayat 12. Yesus bilang apa? Yesus katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Kasih yang bagaimana? Kasih yang tanpa syarat itu tadi. Kasih agape itu tadi. Saudara, mengasihi adalah identitas orang percaya. Dan itu merupakan bukti bahwa mereka, orang percaya, anak-anak Allah itu telah dikasihi oleh Allah melalui Kristus. Dan hidup mereka yang telah dikasihi itu mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Sehingga ia dimampukan untuk mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi dia. Dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, Yohanes mengontraskan kasih ini dengan satu hal, yaitu kebencian. Nah, dikatakan di ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Lalu ayat 13 bilang gini, janganlah kamu heran, saudara-saudara, bila dunia membenci kamu. Bagian ini menggunakan contoh Kain dan Habel, ya, kisah Kain dan Habel, untuk menggambarkan bagaimana kebencian itu mengarah pada pembunuhan, kematian, ya. Sementara kasih itu mengarah kepada kehidupan, ya. Kalau Kain mengasihi adiknya, nggak mungkin dia membunuhnya kan? Pasti dia akan menjaga adiknya. Tapi karena tidak ada kasih, ya, maka akhirnya dia bisa membenci adiknya dan membunuhnya. Kain membunuh Habel karena kebencian, karena tidak ada kasih di dalam hatinya. Kejadian 4 ayat 8. Dan dalam bagian ini Yohanes menunjukkan bahwa kebencian terhadap saudara adalah tanda bahwa seseorang belum mengalami kehidupan yang sejati di dalam Kristus. Belum mengalami kasih, belum memiliki kasih itu. Maka kalau dia bilang dia mengasihi, tapi dia belum mengasihi saudaranya, masih bisa membenci, maka bagaimana kita bisa mengklaim kasihnya itu, ungkapannya itu? Sudahkah terbukti gitu ya? Ya kan? Dalam ayat 14 dikatakan begini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Buktinya nyata. Buktinya nyata kalau kita sudah diselamatkan, ya. Kalau kita sudah mengalami kasih itu, buktinya nyata. Nyatanya apa? Mengasihi saudara kita. Bagian ini mengingatkan kita bahwa kasih adalah tanda hidup yang sejati di dalam Kristus. Hidup yang telah dipulihkan oleh Kristus melalui kasih-Nya. Dan bukan hanya hidup yang masih di dalam maut itu, tapi sudah beralih kepada hidup. Saudara, kasih yang dimaksud dalam teks ini bukan hanya kasih yang biasa. Kasih yang biasa ditemukan di dunia ini gitu. Melainkan kasih yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Kasih yang sejati itu. Kasih yang telah diberikan kepada kita. Kasih yang telah kita terima. Bagaimana sih Allah telah mengasihi kita? Tentu kita sebagai orang percaya telah merasakan betapa Tuhan mengasihi kita. Kita merasakan betapa hebatnya Dia mengasihi kita. Dan buktinya apa? Buktinya Dia berkorban di atas kayu salib. Sampai mati karena kasih-Nya itu. Yang harusnya kita mengalami kematian itu. Tetapi Yesus menggantikannya sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Maka
1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Inilah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Itu buktinya, saudara. Kasih yang datang dari Allah adalah kasih yang mengubahkan, kasih yang sejati, kasih yang membaharui kita, serta yang memampukan kita untuk bisa mengasihi Dia yang telah mengasihi kita itu, tetapi juga kita bisa mewujud nyatakan kasih itu kepada sesama kita. Kasih itu memampukan kita. Maka bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah saya betul-betul memiliki kasih dalam hidup saya? Yohanes mengajarkan kepada jemaat saat itu bahwa pengikut Kristus, pengikut Kristus, orang Kristen harusnya menunjukkan kasih kepada sesama sebagai bukti bahwa mereka telah dikasihi, sebagai bukti bahwa mereka telah dipulihkan dari kehidupan mereka. Bukan justru saling membenci, tidak mempedulikan seorang akan yang lain. Kan itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat saat itu. Mereka mengabaikan saudara-saudaranya yang sedang dianiaya. Mereka tidak mau bersatu, tidak mau bergaul karena takut dianiaya juga, takut mengalami kesusahan yang sama. Bagaimana mereka bisa disebut anak Allah yang hidup dalam kasih? Bagaimana mereka bisa mengaku kalau mereka mengasihi, kalau mereka tidak menunjukkan kasihnya itu? Ya, saudara, bagian ini mengingatkan kita ya, bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita. Dan berbicara tentang hal ini, dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24, Paulus berkata begini, dia menuliskan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan baru. Kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya. Nah, ini menyatakan bahwa kehidupan baru yang kita terima dalam Kristus membawa kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, menurut kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Perintah Yesus, kasihilah sesamamu. Haruslah kamu saling mengasihi. Maka mengasihi sesama adalah salah satu tanda bahwa seseorang telah melakukan kehendak Allah. Dan itu menunjukkan bahwa tanda ia telah mengenakan manusia baru dalam hidupnya. Manusia baru. Selain itu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan baru dalam Kristus berarti perubahan yang nyata dalam hidup seseorang. Termasuk dalam hal cara dia berhubungan dengan sesamanya. Cara dia menunjukkan kasihnya dengan sesamanya. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 berkata, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saling mengasihi.
Kasih kepada sesama adalah tanda yang jelas bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah murid Kristus. Kasih itu bukan hanya perasaan, bukan hanya kata-kata, tetapi juga tindakan nyata yang tercermin melalui karakter kita, hidup kita. Karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Melalui perkataan kita, sikap, dan seluruh tindakan kita. Kasih yang sejati itu mengubah cara kita, bagaimana melihat saudara kita atau orang lain. Terutama mereka yang mungkin sulit untuk kita kasihi. Ya, kalau dunia, dia tidak mengasihi saya tidak akan pernah, jangan harap saya akan mengasihi dia. Kan itu hukumnya kan? Kalau dunia. Tetapi Alkitab berbeda. Justru Yesus bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Ketika kita mengasihi dengan kasih yang datang dari Allah, kita menunjukkan bahwa kita telah menerima kasih dari Allah itu. Kita telah hidup di dalam kasih-Nya. Hidup di dalam kehendak-Nya. Dan disitulah kita bisa merasakan betapa besarnya pengorbanan Kristus dalam kasih-Nya untuk kita. Ini juga berarti bagian ini menyatakan bahwa kita tidak lagi hidup menurut standar dunia. Ya, kalau standar dunia, dia membenci saya benci balik gitu. Dia maki saya, maki balik gitu. Tetapi kita tidak menurut standar dunia itu. Kita tidak lagi dipenuhi oleh kebencian. Tidak dipenuhi dengan persaingan-persaingan yang tidak baik. Atau bahkan egois dalam kasih gitu ya. Ya, saya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi saya aja lah. Kalau yang lain ngapain saya kasihi? Itu kan gak kasih saya, udah merugikan saya ada gitu. Nah, kita tidak lagi demikian kalau kita sudah hidup di dalam kasih yang sejati dalam Kristus. Berdasarkan kehendak Allah di dalam Kristus, kita diajarkan untuk mewujud nyatakan kasih Kristus dalam hidup kita. Ini bukan hanya mengasihi mereka yang mengasihi kita, tetapi mengasihi mereka yang mungkin secara manusia sulit untuk kita kasihi. Kita pun harus kasihi. Dan itu harus diwujud nyatakan. Kehidupan yang baru dalam Kristus memampukan kita untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi dengan cara yang berbeda. Yaitu dengan kasih yang tulus. Kasih yang murni. Kasih yang tanpa syarat seperti Yesus. Sebagaimana Yesus telah mengasihi kita, demikianlah kita mengasihi sesama kita. Mari kita menyatakan bukti kasih kita. Bukan dengan rasa terpaksa, bukan dengan kemunafikan. Oh, saya mengasihi kamu gitu. Tapi di belakang dia ngomongin gitu. Siapa itu gitu. Ngapain dia itu gitu. Melainkan kita nyatakan bukti itu dengan kasih yang tulus, yang murni seperti Kristus. Itulah tanda kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Kehidupan anak-anak Allah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih adalah pengorbanan. Di dalam ayat 16. Di sini ditegaskan bahwa anak-anak Allah menyatakan kasih yang dibuktikan dengan pengorbanan. Nah, ayat 16 berkata demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, berat dong Pak. Iya, berat.
Begitulah kasih Kristus kan, pengorbanan. Saudara, bagian ini menunjukkan secara tegas bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah definisi utama dari kasih yang sejati. Kasih yang dinyatakan, dibuktikan dengan pengorbanan. Kasih tidak hanya berkata, aku mengasihi kamu, I love you gitu ya. I love you too. Jawabnya, I love you so much gitu ya. Tidak hanya itu, saudara. Tetapi kita lihat kepada Yesus. Dikatakan di dalam bagian ini, Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ia membuktikan kasihnya dengan memberikan dirinya untuk kita. Dan bahkan sampai mati di kayu salib. Jika kita perhatikan dalam bagian ini, yang cukup menarik di sini ya, berbicara tentang kasih Kristus. Dan tadi sudah kita lihat kasih Kristus itu, ya, istilahnya agape, kasih tanpa syarat, kasih yang besar, kasih yang diberikan secara tulus, murni, dan itu merujuk pada kasih yang rela berkorban, pengorbanan. Dan sebagai anak-anak Allah dikatakan di ayat 16, kita pun wajib mengasihi saudara kita, menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Oh, jadi begitu saya mati ya Pak untuk saudara saya, dia harus dibunuh ya Pak? Oh, enggak gitu juga ya. Kata istilah di sini dikatakan kita pun wajib, ya. Dalam bagian ini memang kata ini cukup menarik, ya, berarti di situ berhutang kalau dalam istilah ininya, atau suatu kewajiban. Nah, ini menunjuk pada suatu pengertian bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah, itu kata Yohanes, kamu itu harus begini loh. Sebagai pengikut Kristus, inilah kewajiban kita untuk mengasihi, untuk menyatakan kasih itu. Kasih dengan pengorbanan. Itulah panggilan hidup kita yang telah ditebus itu, yang telah dikasihi oleh Kristus itu. Maka kalau kita bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, wah, harus sama seperti Yesus, siap tuh. Itu pengakuan tuh. Tapi kan saya nyanyinya buka mata Pak, nggak tutup mata gitu. Jadi saya nggak serius. Wah, itu bagaimana tuh? Ini berarti kita harus siap seperti Yesus, ya. Tentu siap untuk mengasihi seperti Dia telah mengasihi. Bukan menyerahkan nyawa, bahkan menyerahkan seluruh hidup kita, mempertaruhkan hidup kita untuk menyatakan kasih itu. Yesus melakukan itu. Lalu bagian berikutnya dikatakan menyerahkan nyawa kita. Yesus kan menyerahkan nyawanya. Kita pun menyerahkan nyawa kita. Itu yang Yohanes bilang tuh. Tegas dia bilang kepada jemaat. Nah, bagian ini itu berarti adalah merujuk kepada kehidupan atau jiwa. Jiwa kita, jiwa seseorang. Jadi dengan kata ini Yohanes sebetulnya mengajarkan bahwa kita yang telah dikasihi oleh kasih Kristus itu harus siap untuk memberikan hidup kita. Baik dalam aspek fisik kita maupun spiritual. Demi saudara-saudara kita. Nah, kan konteksnya pada saat itu mereka mengabaikan saudara-saudaranya yang dianiaya. Mereka mengabaikan, mereka meninggalkan, mereka menjauhi. Maka inilah yang dimaksudkan. Harusnya kamu bisa rela menyerahkannya karena engkau pun telah ditebus oleh Yesus sama seperti mereka. Saudara, inilah kasih yang berkorban. Lalu
di sini menyerahkan diri atau nyawa itu juga bisa berarti menempatkan diri kita atau menyerahkan diri kita untuk melakukan kasih itu dengan tulus, dengan murni. Di sini kita diminta untuk secara tulus menyatakan kasih itu seperti Kristus, secara sukarela menyerahkan hidup kita bagi Kristus melalui saudara-saudara seiman kita dengan meneladani Kristus yang memberikan dirinya dengan kerelaan untuk kita. Ini berarti kita harus siap mengasihi meski tidak dikasihi. Nah, itu dia slogannya. Siap mengasihi meski tidak dikasihi oleh dunia. Siap ya? Firman Tuhan tegas mengajarkan kita hari ini. Kita juga kasih juga berbicara tentang bagian ini bukan hanya berbicara tentang hal itu, tapi juga berbicara tentang kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, jemaat saat ini mementingkan diri sendiri. Oh, yang penting saya aman. Saya harus menjauhi dia. Mereka mementingkan diri sendiri. Tapi di sini Rasul Yohanes menegaskan, kita harus siap. Bahkan menyerahkan nyawa kita pun harus siap. Bagian ini mengingatkan kita bahwa kasih itu selalu melibatkan pengorbanan, melibatkan pemberian diri, penyerahan diri, bahkan dalam hal-hal yang memerlukan pengorbanan yang besar sekalipun. Kasih yang tulus tidak mempertimbangkan keuntungan atau kerugian atau kenyamanan pribadi, tetapi lebih mengutamakan kasih itu dapat dinyatakan karena Kristus yang telah menyatakannya terlebih dahulu kepada kita. Maka Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini adalah pernyataan yang jelas bahwa kasih yang berkorban itu adalah puncak dari kasih yang diberikan seperti yang telah Kristus lakukan. Kasih yang lebih dari sekedar ungkapan atau perasaan, tetapi kasih yang nyata dalam tindakan yang besar, dalam perbuatan dan penuh pengorbanan. Kalau kita mengasihi musuh kita itu juga pengorbanan kan? Pengorbanan hati kita yang terluka olehnya gitu ya. Saya yang tersakiti, tapi saya mengasihi dia gitu. Itu pengorbanan kalau kita bisa mengasihi musuh kita, orang yang menyakiti kita. Tetapi seperti itulah kasih Kristus. Itulah kasih yang berkorban itu. Kasih yang lebih dari sekedar perasaan itu ya demikian. Ini adalah teladan dari Kristus yang harus kita ikuti sebagai anak-anak Allah. Kita harus saling mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi seperti Dia. Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8 Paulus berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah telah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ini menggambarkan bagaimana Kristus, meskipun adalah Allah, rela mengosongkan dirinya dan datang ke dunia yang hina ini sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia.
Kasih Kristus adalah kasih yang rela mengosongkan dirinya, kasih yang berkorban. Maka Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini mengingatkan kita bahwa pengorbanan Kristus di salib adalah tanda kasih Allah yang tidak bersyarat. Pengorbanan Kristus itu nyata. Bahkan ketika kita masih di dalam keadaan berdosa, Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada kita, memberikan nyawanya untuk kita. Jadi, mari kita hidup seperti Kristus yang telah mengasihi kita, kasih yang berkorban. Bahkan jikalau itu harus berarti mengorbankan kenyamanan kita, mengorbankan waktu kita, bahkan mungkin mengorbankan kenyamanan pribadi kita. Ingat, Kristus terlebih dahulu telah melakukannya. Dalam bagian ini ada teolog yang sangat baik, dia juga menjelaskan bagian ini. Ia menekankan bahwa pengorbanan Kristus di salib itu adalah model kasih sejati, kata John Stott. Ia menekankan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi orang lain atau saudara kita dengan cara yang sama seperti Kristus, dengan siap mengorbankan kenyamanan, kepentingan pribadi, bahkan hidup jika diperlukan. Bahkan John Stott melihat hal ini sebagai panggilan untuk hidup dalam kasih itu, dengan komitmen dan pengorbanan. Lalu William Barclay juga mengatakan hal ini. Yohanes menunjukkan betapa pentingnya pengorbanan pribadi dalam mengasihi. Dalam pandangannya dikatakan menyerahkan nyawa bukan hanya pengorbanan dalam arti fisik, tetapi juga pengorbanan dalam hal kenyamanan atau hak pribadi, atau mungkin ada hal-hal yang harus kita korbankan. Ini adalah panggilan untuk mengasihi dengan cara yang radikal, meneladani kasih Kristus yang memberi dirinya untuk kita, dan itu tanpa syarat. Itulah kasih Kristus. Mari kita merenungkan kembali panggilan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Allah. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah contoh kasih sejati yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Kasih yang dimaksud bukan hanya kasih yang mengharapkan kenyamanan, mengharapkan balasan, tetapi kasih yang siap berkorban. Ini adalah panggilan kita untuk mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Mari kita bangun komitmen kita untuk hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih Kristus. Mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan kesimpulan kita hari ini dari firman Tuhan, Allah telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar melalui Yesus Kristus, yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita telah menerima kebenaran melalui Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya untuk kita. Karena itu, inilah bagian kita. Kita mengasihi sesama kita. Itu sebagai bukti kehidupan kita telah dibaharui oleh Kristus. Dan kita mengasihi sama seperti kasih Kristus, kasih yang berkorban. Sebagai anak-anak Allah, hidup kita seharusnya menjadi tanda nyata bagi dunia ini, tanda dari kasih Allah yang telah memulihkan kita. Amin untuk kebenaran Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama.
Kami sadar akan keterbatasan kami untuk memahami firman Tuhan, untuk memahami kehendak Tuhan di dalam firman ini. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kami diberikan pengertian kembali, diingatkan kembali bagaimana Kristus telah mengasihi kami, bagaimana Allah telah mengasihi kami. Demikian juga kami harus hidup di dalam kasih itu. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami dalam segala keterbatasan kami. Mampukan kami untuk terus mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami. Bahkan demikian juga kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya hidup kami memuliakan Tuhan. Dan kami juga menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat G3 Tokyo. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Berdoa menyerahkan untuk jemaat yang sedang dalam masa pemulihan, mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan kiranya mengunjungi mereka, memberkati, memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan untuk jemaat yang mengandung, Tuhan juga berkati. Janin yang ada Tuhan pelihara hingga pada tiba nanti di masa persalinan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati dan menolong. Dan kami semua senantiasa dalam pemeliharaan penyertaan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di hadapan-Mu. Dan kami rindu menyempurnakan doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.